Berdasarkan data di Indonesia, 4 dari 100 anak di Indonesia dapat terjadi kejang saat demam di masa kecilnya. Kejang anak saat demam masa kecil sering terjadi saat anak demam dan sakit. Sedangkan pada saat kecil, anak itu rentan sekali terjadi demam baik itu saat vaksinasi, perubahan cuaca ataupun lingkungan, ataupun karena infeksi. Ada gak bunda atau ayah yang merasa seperti itu? Hal ini karena pada saat kecil, anak-anak itu sedang dalam pembentukan sistem-sistem imunitas di dalam tubuhnya, sehingga mereka perlu melawan kuman-kuman penyakit tersebut untuk melawannya di masa depan. Lalu jika demam, bagaimana bila anak Anda tiba-tiba kejang? Hai semua, saya Dr. Mugan and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Kejang yang terjadi pada anak-anak dan terjadi ketika anak demam sering kita kenal dengan istilah kejang demam. Tapi apa sebenarnya kejang demam itu? Mengapa ini bisa terjadi? Dan apakah ini berbahaya? Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika anak kamu kejang? Baiklah, jangan khawatir terutama bagi bunda dan ayah karena semuanya akan saya bahas di video ini ya. Yang pertama, apa itu kejang demam? Kejang demam adalah jenis kejang yang terjadi pada anak-anak ketika mereka memiliki demam tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius. Kejang yang terjadi pada fase ini adalah respon yang tidak terkendali dari otak terhadap demam dan biasanya terjadi pada anak-anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Namun tidak semua anak dengan demam akan mengalami kejang, namun sebagian besar bisa terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Anak-anak di bawah 5 tahun cenderung lebih sensitif terhadap perubahan suhu tubuh. Demam tinggi bisa memicu respon yang berlebihan dalam sistem saraf kita yang pada gilirannya menyebabkan kejang. Hal ini karena pada usia 6 bulan hingga 5 tahun, sistem saraf anak masih berkembang dan belum sepenuhnya matang. Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan terjadi kejang saat terjadi demam. Perlu diketahui, pusat pengontrol suhu tubuh manusia itu berada pada otak, tepatnya pada hipotalamus. Sehingga pada usia dini, hipotalamus anak masih mempelajari bagaimana untuk mengontrol suhu tubuh ketika terjadi demam. Sehingga jika terjadi perubahan suhu yang tinggi secara cepat, hal ini dapat menyebabkan sistem kontrol demam anak di hipotalamus otaknya itu untuk beradaptasi dalam waktu yang cepat juga. Karena hal ini terlalu cepat sehingga dia tidak dapat beradaptasi dengan baik, sehingga itulah terjadi kejang. Kita anggap saja kejang ini layaknya seperti sistem error di komputer saat tidak bisa menghadapi sesuatu. Nah, selain adanya faktor perkembangan otak anak yang belum maksimal, faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam kecenderungan seseorang untuk mengalami kejang demam. Jika ada riwayat keluarga yang memiliki riwayat kejang demam, bisa itu kakaknya, adiknya, ataupun misalnya kamu ketika kamu saat muda dulu, maka anak tersebut mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi terjadi kejang demam. Jadi kalau kita simpulkan, jadi penyebab kejang demam pada anak disebabkan oleh sensitivitas anak terhadap suhu yang belum bagus pada sistem saraf ataupun otaknya yang masih berkembang, dan juga bisa disebabkan oleh faktor genetik dan juga perubahan suhu yang cepat. Namun bila kejang seperti ini terus, apakah tidak berbahaya? Perlu diketahui bahwa kejang demam yang biasa artinya bukan disebabkan oleh radang pada otak ya, seperti penyakit radang otak misalnya meningitis ataupun ensefalitis, itu 90% umumnya aman. Karena itu memang hanyalah respon tubuh yang kurang dapat beradaptasi saja. Biasanya setelah kejang dan istirahat, anak umumnya dapat kembali sehat beberapa jam hingga 1 hari setelahnya dan beraktivitas seperti biasa. Berdasarkan pengalaman saya, malah sebagian besar anak hanya akan kejang di awal mereka demam saja, dan setelah itu mereka tidak akan kejang lagi. Meskipun mereka masih demam hingga akhirnya mereka sembuh, jika itu hanyalah kejang demam biasa. Karena seperti saya bilang di awal tadi, kejang demam yang terjadi pada anak itu terjadi karena tubuhnya belum terbiasa dengan respon perubahan suhu yang terjadi. Namun bagaimana mengetahui bahwa kejang yang terjadi pada anakmu bukanlah sesuatu yang biasa saja? Nah, jika anakmu memiliki satu dari tanda berikut, maka kamu perlu curigai kejangnya adalah yang tidak biasa, yaitu yang pertama, kejang lebih dari 15 menit. Yang kedua, kejang yang terjadi pada sebelah tubuh saja, artinya kejangnya tidak seluruh tubuh, artinya cuma sebelahnya aja. Yang ketiga, kejang yang berulang dari 24 jam. Yang keempat, kejang tambah pemicu demam. Yang kelima, kejang di atas 6 tahun. Dan yang keenam, setelah kejang, anak itu tidak kunjung sadar. Jika ada salah satu dari keenam tanda itu, maka ada kemungkinan besar kejang yang dialami bukanlah kejang yang biasa. Sehingga sebaiknya Anda minta rujukan untuk memeriksakan anak Anda ke dokter spesialis anak untuk dilakukan pemeriksaan EEG atau mungkin CT scan kepala. Karena memang tidak semua kejang itu adalah kejang demam biasa. Terkadang ada beberapa kondisi khusus seperti meningitis, ensefalitis, epilepsi, ataupun abses pada otak yang bisa menyebabkan kejang pada anak dan lebih berbahaya. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya jika anak Anda kejang, bawa aja ke dokter untuk pemeriksaan awal ya. Lalu back to big question, apa pertolongan pertama yang harus kamu lakukan jika anak kamu kejang ya? Pertama-tama, jika anak kamu kejang, saya ingin ibu dan ayah tenang ya. Oke,
Karena sudah saya jelaskan kan sebelumnya, bahwa ini sebenarnya hal yang cukup wajar dan terjadi karena anak sedang berkembang. Jadi tenang dulu, memang saya paham ketika anak Anda kejang, 10 detik saja mungkin terasa seperti 10 menit. Namun pada saat anak Anda kejang, terkadang mereka sebenarnya itu masih sadar. Hanya saja mereka tidak merespon, namun mereka bisa melihat respon dari bapak dan ibu. Jika bapak dan ibu panik, maka anak Anda akan semakin panik juga. Kalian tahu kan anak itu suka meniru perilaku orang tuanya, sehingga jika kalian panik, bisa saja kejangnya menjadi lebih lama, di mana hal ini akan membuatnya semakin stres. Jadi langkah pertama adalah jangan panik dan usahakan tenangkan anak Anda. Langkah berikutnya adalah amankan posisi anak. Pastikan kalian telah membersihkan benda-benda berbahaya seperti benda tajam ataupun mainan-mainan yang mungkin tertelan pada anak Anda di sekitar Anda ketika anak Anda kejang. Lalu atur posisi anak Anda. Letakkan anak Anda di atas permukaan yang datar dan lunak. Pastikan kepala anak juga jangan sampai tertekuk ya, karena bila tertekuk, hal ini dapat menghambat aliran napasnya. Bila Anda menyadari adanya cairan di mulut anak Anda, maka Anda dapat miringkan anak Anda ke satu sisi atau dimerengkan. Karena pada sebagian besar kejang demam pada anak itu sebenarnya masih bernapas saat kejang. Memang ketika kejang, kelihatan tubuhnya itu seperti tidak bernapas, namun sebenarnya masih kok. Maka pastikan jangan sampai menukuk leher mereka ya. Selain itu, pastikan juga untuk menghindari memasukkan sesuatu ke mulut anak Anda. Tenang saja, karena umumnya lidah tidak akan tergigit kok. Karena jika kamu memaksa memasukkan sesuatu, misalnya itu kayu ataupun sendok pada mulut anakmu, malah itu beresiko merusak giginya ya. Selain itu, selama anak Anda kejang, perhatikan lama durasi kejangnya. Karena seperti saya bilang tadi, penting untuk mengetahui kejangnya itu lebih dari 15 menit atau tidak. Karena hal ini dapat sangat membantu dokter untuk melakukan tindakan berikutnya nantinya. Nah, setelah Anda melakukan langkah-langkah tadi dan jika kejangnya itu berhenti, maka Anda bisa lebih tenang dan coba bawa anak Anda ke dokter. Namun jika belum berhenti juga, Anda bisa sambil menelepon ambulan untuk membantu transportasi anak Anda ke rumah sakit yang terdekat ya. Nah, sambil membawa anak Anda ke rumah sakit, Anda bisa miringkan anak Anda ke satu posisi samping dengan tujuan agar ludah yang tertumpuk pada mulutnya bisa pelan-pelan keluar. Nah, langkahnya cukup sederhana kan, namun ini sangat penting ya. Jika kalian masih kurang paham, coba ulangi lagi dari tahap awal tadi. Nah, baiklah Sobat Sehat, itu dia kira-kira seputar informasi mengenai kejang pada anak-anak. Nah, karena kejang demam ini sangat mudah terjadi pada anak-anak yang demam, maka penting untuk cara penanganan demam yang baik pada anak ya. Jika kamu bingung, kamu bisa nonton 2 video saya sebelumnya bagaimana cara mengontrol demam anak secara alami dan juga menggunakan paracetamol ya, agar anak Anda tidak terjadi kejang. Nah, jika kalian terasa terbantu dengan video ini, pastikan kalian like dan subscribe dan tulis komentar jika kalian terdapat pertanyaan ataupun saran untuk video ke depannya. Saya Dr. Mugen dan seperti biasa, sebelum undur diri saya doakan semoga Anda dan keluarga sehat selalu ya.